Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mana lupa gue? Wa ma bi illa aw bi inna man hasar akhir wa qad yasbiku in qasdun lahar. Wa malan ing perkara, fa'il atau maf'ul isinya. Wa malan ing perkara bi illa kelawan illa au bi innama atawa kelawan in hasara kang keringkes apa mah akhir mongko ngakhirana sira waqad yasbiku lan terkadang dingini apa mah in doharo lamun bertela apa qasdun tujuan. Fa'il atau maf'ul bih yang memang diproyeksikan paham. Fa'il atau maf'ul bih yang memang tujuannya ingin dijadikan mahsur, sesuatu yang diringkas, maka letakkanlah posisinya ada di ya waqad yasbiku in dhahara qasdun atau wasaya waqad yasbiku in qasdun dhahar, tapi terkadang bisa didahulukan apabila tujuannya jelas. Yaqul idzan hasaral fa'il awil maf'ulu bi illa aw bi inna wajib ta'khiru. Artikan artinya ya. Abi baca ini kamu ngerti artinya udah? Bagus. Wa qad yataqaddamul mahsur minal fa'ili awil wal maf'ul. Sampai situ paham udah? Wa qad yataqaddamu al mahsur minal fa'ili wal maf'ul ala ghairil mahsur idza dhaharul mahsuru min ghairi wa dzalika kama idza kana al hasru bi illa fa amma idza kana al hasru bi innama ya wa dzalika kama idza kana al hasru bi illa titik. Fa amma idza kana al hasru bi innama fa innahu la yajuzu taqdimul mahsur
idz la yadhharu kaunuhu mahsyuran illa bi ta'khiri bi khilafil mahsyuri bi illa fa innama yu'rafu bi kaunihi waqi'an ba'da illa fala farqa baina ay yataqaddama aw yata'akhkhar wa mithalul fa'ilil mahsyur bi innama qauluka innama daraba amron zaid, yang memukul Amr hanyalah Zaid. Gitu ya bahasa maksud. Yang memukul Amr hanyalah Zaid. Sekarang wa misalul maf'ul mahsur innama daraba Zaidun Amrun. Yang Zaid pukul hanyalah Amr. Ngerti begitu ya? Jadi kamu mau mentahsir apa? Mau mentahsir maf'ul diakhirkan maf'ulnya, mau mentahsir fa'il diakhirkan akhir. Jadi seakan-akan dia adalah satu-satunya objek, seakan-akan lagi satu-satunya objek atau satu-satunya subjek. Ini siapa yang memukul tadi? Zaid. Yang dipukul Amr. Anak usul nggak pada ngaji, kan biasanya ngaji. Nela apa? Anak usul. Yang masuk ke pondok hanya Ela. Ela berarti fa'ilah maf'ul bih. Berarti yang ditahsir adalah fa'il. Gitu loh. Yang masuk ke pondok hanyalah hanya Ela lah. Gini nih. Kalau dibalik gimana? Terus fa'il sama maf'ul bih aja deh. Yang lain mah nggak bisa katakannya. Zaid sama Amr aja. Kita jangan neko-neko contoh yang lain. Fa'ilnya dulu. Yang memukul Amr hanyalah Zaid. Berarti yang ditahsir apanya? Fa'il. Oh dibalik gimana? Innama daraba Amron Zaidun sudah. Yang memukul Amr hanyalah Zaid. Karena dibalik. Innama daraba Zaidun Amr. Yang dipukul oleh Zaid hanyalah. Nah itu berarti yang ditafsir apa itu? Maf'ul bih. Udah ngerti belum mahsur? Mahsur begitu tuh udah ngerti belum? Mahsur itu yang ditahsir. Ini fa'il Zaid. Ini maf'ul Amr. Kalau kita ingin satu-satunya, maksudnya gini, kalau kita ingin hanya dispesifikasikan pelakunya satu yaitu Zaid, maka ditakhirkan gitu loh, maksudnya gini. Innama daraba Amron Zaidun. Maka artinya adalah yang memukul Amr hanyalah apa? Zaid. Ngerti ya? Berarti yang ditafsir adalah si Zaidnya. Artinya tidak ada yang memukul Amr loh sebenarnya, kecuali Zaid. Zaid itu satu-satunya gitu loh. Yang memukul Amr tuh gak ada yang berani berarti. Kecuali si Zaid. Sekarang dibalik. Innama daraba Zaidun Amr. Apa artinya? Yang mana apa? Yang dipukul oleh Zaid
Jangan ngomong-ngomongin naibul fa'il loh, mau taman ada dinya. Tapi terjemahnya susah nih. Paham kan? Kalau den kan, kamu jangan bahas itu loh. Panjang nanti bahas. Kalau nggak ada dinya di gimana juga? Yang Zaid pukul hanyalah, nah itu bisa ya. yang Zaid pukul, ya habis yang dipukul oleh Zaid atau yang Zaid pukul hanyalah. Berarti yang ditafsir adalah kalau ini yang ditafsir adalah yang memukul Amr hanyalah Zaid. Yang Zaid pukul hanyalah Amr gitu loh. Nah, maka objek tafsirnya ada di sini. Menggunakan innama. Kalau menggunakan illa, maka harus pakainya kalamnya kalam nakis, ya kan? Kalam nakis. Misalul fa'il al-mahsur bi illa ma daraba amron illa Zaid. Tidaklah memukul Amar kecuali hanya Zaid. Tidaklah ada yang memukul Amr kecuali hanya suara apa? Dangdut kali ya. Wa misalul maf'ul ma daraba Zaidun illa Amron. Tidaklah Zaid memukul seseorang kecuali hanya Amr. Nah, gitu. Wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa syadza nahwu zana nuru syajar. Kita kasih contoh dulu ya. Khafa rabbahu Umar zana nuruhu asyajar. Sebenarnya dua-duanya tuh menurut Abi sih nggak boleh sebenarnya. Cuman ternyata yang lebih sya'a itu artinya apa? Lebih terkenal, lebih dibolehkan. Itu yang contoh khafa rabbahu Umar. Sedangkan syadz yang ini sebenarnya bagi Abis ya sama. Cuman bedanya maf'ul dan khafa wedi rabbahu ing pangerane Umar, coba yang ini. Sopo? Umar. Ini kan kalau di Alfiyah apa tuh yang kira-kira ada yang begitu tapi sebenarnya nggak boleh gitu. Waqaddimil akhassa fit ya dah. Waqaddimil akhassa fit tisali waqaddiman ma bukan itu. Waqad yaji'ul fa'ila qabla al-fi'l. Ya. Umat. Nah, zana mayasi opo nuruhu cahaya wiwitan opo asyajaro ing wiwitan. Oh, ngerti nggak? Sebenarnya sama tapi beda. Artinya domirnya kembali ke depan bukan ke belakang. Dua-duanya nih contoh. Robbahu hunya kembali ke Umar. Nuruhu hunya kembali ke Syajar. Sama kan sebenarnya? Cuman lebih diperbolehkan yang pertama. Kenapa? Hunya kembali ke fa'il gitu lah maksudnya. Yang mana logikanya sebenarnya fa'il bisa saja dibawa ke sini nih. Khofa, wedi. Sopo Umaru, Umar, Robbahu yang pangerane Umar, lebih enak gitu. Kalau ini zana maesi opo nuruhu
cahaya wit-witan. Asyajaro ing wit-witan. Perbedaannya hanya fa'il dan maf'ul bih. Kalau di atas betul bahwa hunya kembali kepada isim dhoir, hunya kembali ke kalimat setelahnya, yang mana sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, tapi mending inilah masuk akal. Hunya kembali kepada kalimat setelahnya, yang kalimat setelahnya itu statusnya fa'il gitu loh. Arti ya? Kalau ini nuruhu, hunya kembali ke kalimat setelahnya, yang satu setelahnya itu maf'ul bih. Paham nggak begitu? Yang dulu saya pernah contohin yang salah tuh. Ya salah tapi nggak salah itu. Kan qad ansohali abi warobatni husniha umi. Uminya jadi apa? Fa'il. Iya kan? Qad ansoha lita li abi. Dah, stop. Sekarang warobbatni bihusniha. Ada umi. Ngerti kan? Qad ansoha teman-teman nasihati limarang ingsun sopo abi bapane ingsun. Warobbat robba yurobbi tarbiyan tarbiyatan, mendidik artinya. Nah, tarbiyatun tuh artinya mendidik, tarbiyah pendidikan. Berasal dari robba yurobbi tarbiyan. Nanti fahuwa murabbin. Laula murabbi ma'araftu rabbi, kan katanya begitu. Atau dari mana itu? Jadi artinya robba itu artinya mendidik. Warobbat lan mendidik ni ingsun bihusniha kelawan baguse umi. Sopo umi ibu ingsun. Ini cocok kira-kira contoh yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama. Sya'a atau syadza? Paham ya? Jadi sya'a ya. Maksudnya Aisyah, lihat. Aisyah masyhur. Fi lisanil Arab. Taqdimul maf'ulil mustamili ala dhamirin yarji'u ilal fa'ilil mutaakhir. Ngerti kan sudah? Wa dzalika nahwu khafa rabbahu Umar farabbahu maf'ulun wa qad ishtamala ala dhamirin yarji'u ila Umar wa huwal fa'il wa innama jaza dzalika in kana fihi audud dhamir, kembalinya dhamir ala mutaakhirin lafdhan li annal fa'il manwiyut taqdim. Manwiyut taqdim, tempat sejanya, tempat niatnya itu ada di depan alal maf'ul. Ini tuh sebenarnya ada di sini nih, cuma lagi dibalik aja gitu tuh. Ini juga ummi itu juga ada di sini sebenarnya, cuma lagi dibalik aja. Ngerti kan? Li annal asla fil fa'il ayat tasila bil fi'li fahuwa mutaqaddimun rutbatan wa in ta'akhkhara lafdhan falaw ishtamala al maf'ulu ala dhamirin yarji'u ila mattasala bil fa'il fahal yajuzu taqdimul maf'ul ala al fa'il fi dzalika khilafun. Nah, wa dzalika nahwu daraba ghulamaha jaru Hindin. Tetangganya Hindun itu memukul. Ya usah, itu contoh lah, beda lagi. Tapi yang jelas untuk ini sama dengan ini. Berarti lebih ke sya'a atau lebih ke syadza? Sya'a. Artinya begitu ya. Alfiyah itu anak-anak sebenarnya ngajinya khusus buat para calon atau kader pengarang kitab, bukan pembaca kitab. Nanti ya. Kalau baca kitab cukup imriti dan mutamimah. Tapi kalau alfiyah memang kelasnya adalah orang-orang yang ada keinginan menulis bahasa Arab.
Tapi kalau sudah hatam alfiyah, meskipun nggak bisa nulis, pasti bisa baca. Seenggak-enggaknya gitu mas. Kalau tujuannya baca, kadang-kadang nggak sampai tujuan membacanya, nggak juga bisa nulis. Kalau ngaji alfiyah sih. Ternyata Abi ngaji alfiyah terakhir itu masih ada AA ya kata Umi. A-nya udah lahir dari Mertat. Abi kira udah enggak, ternyata masih, atau ada Mas Buk, ada Mas Rehan waktu itu. Rehan tuh juara. Itu tuh Abi AA masih umur berapa lah nggak tahu, masih ngaji alfiyah terakhir kalinya, tapi ngaji alfiyah yang keempat kayaknya. Pondok kan 2 kali. Yang ketiga di Mahawari, yang keempat di Kanjupri. Nah, empat kali hatam aja lo mengkenen modelnya, ngerti kan? Mateng gitu loh maksudnya, mentek. apalagi kalau calon-calon makanan nih modelnya enggak, bukan doain, tapi ilustrasinya nih anak-anak 4 kali kayak Abi aja nih, kita sampai digini-giniin gayanya waktu di pondok bang gitu tuh, tidur kadang-kadang gini kayak iya-iyaan nih pondok, dicoba terus lagi ngajinya kayak iya-iya, kayak bener-bener lah, pulang-pulang banyak kelalaiannya karena digerus sama kepentingan dunia. Kan mikirin dunia tuh banyak, termasuk itu mikirin dunia. Wong udah rumah tangga masa iya pengen kan mikirin dunia. Ya kalau ilmu lalu difikirkan dengan dunia itu nanti kegerus ilmunya. Lalu usahakan kalau lagi montok emang jangan kerja, jangan kawin. Tapi kalau misalnya udah udah terlanjur sih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya habis sih, iya kita pimpapat belo. Ini nggak hafal, itu nggak hafal, ini nggak hafal, alfiyah nggak hafal. Mungkin sama Fitri juga pinteran Fitri, maksudnya nggak banyak hafal lo. Faroid ya hilang, naku sorop kayak gitu. Hilang sih enggak gitu maksudnya. Apalagi misalnya yang ngajinya itu sekali dorong hatam. Abi itu kalau hafalan ya enggak ngakuin. Kalau hafalan emang 750, tapi ngajinya tuh hatam. Bener Abi mah hatam ngaji. Terus ya syarahnya, Abi punya kitab syarahnya Ibnu Aqil. Mughni Labib. Bayangin coba, nggak tahu hilang kemana tuh kitabnya. Ibnu Aqil tuh kuping telu tuh rusak mani. Maknanya kadang komplit kadang enggak gitu tuh. Ya begitulah acak-acakan. Tapi ngaji sih 4 kali. Nah artinya kalau ngajinya 4 kali aja banyak lupanya, apalagi yang model 1 kali dan belum khatam.